Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrika Ustarina, Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri 15 Pakasai, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2024-2025 telah memasuki tahun ketiga di Kota Pariaman. Salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka atau IKM ditentukan oleh perangkat pembelajaran yang dirancang oleh guru berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan masih simpang siur. Masih banyak guru yang merancang perangkat pembelajaran belum sesuai dengan CP yang telah ditentukan oleh pemerintah. Izinkan saya pada kesempatan ini berbagi praktik baik dengan topik implementasi kurikulum Merdeka, di mana saya beri judul menyusun perangkat pembelajaran dengan Lira Megi AI atau menyusun perangkat pembelajaran dengan literasi dan memanfaatkan teknologi AI. Pada tanggal 13 Juni 2024, saya sebagai pimpinan mengadakan rapat refleksi pembelajaran akhir tahun. Tepatnya tahun pelajaran 2023-2024. Di saat rapat, dapatlah suatu permasalahan yang harus segera diselesaikan, di mana rekan-rekan guru saya belum memahami secara pastinya tentang penyusunan perangkat pembelajaran yang digunakan. Sementara pembelajaran IKM sudah berlangsung selama 2 tahun, dan tahun ini akan memasuki tahun ketiga. Oleh sebab itu, ini merupakan suatu tantangan yang harus saya selesaikan dengan segera. Dengan inisiatif saya meminta kepada rekan guru untuk menyediakan waktunya sewaktu libur. Di saat tanggal 3 dan 4 kita akan mengadakan workshop penyusunan perangkat pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Dan rekan-rekan guru saya pun setuju. Pada tanggal 3 dan 4 Juli 2024, kami, guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 15 Pakasai, mengadakan workshop penyusunan perangkat pembelajaran untuk tahun ajaran 2024-2025. Ini merupakan bukti nyata dari hasil rapat refleksi pembelajaran tahun 2023-2024, di mana rekan guru saya masih galau dalam menyusun perangkat pembelajaran. Langkah pertama yang saya uraikan kepada rekan guru adalah bagaimana cara menganalisis capaian pembelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah. Capaian pembelajaran yang digunakan sekarang adalah Keputusan BSKAP nomor 032-H-KR-2024. Setelah dianalisis, capaian pembelajaran ini disusun ke dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus memuat 2 komponen penting, yaitu kompetensi dan konten atau materi. Setelah tersusunnya tujuan pembelajaran, maka langkah selanjutnya adalah menyusun tujuan pembelajaran menurut ketentuan yang ada menjadi alur tujuan pembelajaran. Kemudian, setelah tersusunnya alur tujuan pembelajaran, barulah kita merencanakan atau membuat perencanaan pembelajaran. Pada hari kedua pelaksanaan workshop kami dihadiri oleh Ibu Pengawas Pembina, yakninya Ibu Redawati SPD. Pada hari kedua ini, saya menguraikan lebih lanjut. Setelah terbentuknya ATP, langkah berikutnya adalah menyusun perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka ada 2, RPP dan modul ajar. Pada RPP, 3 komponen penting yang harus ada adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, serta asesmen. Apabila sudah melebihi ketiga komponen tersebut, maka perencanaan pembelajaran masuk kepada modul ajar. Di sini, saya memberikan kebebasan kepada rekan guru untuk memilih apa yang akan mereka gunakan, apakah RPP atau modul ajar.
Di sini saya juga menguraikan bahwasanya kita bisa menggunakan teknologi AI di dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Setelah rekan guru saya mengerti dan paham, saya pun berdiskusi dengan pengawas pembina. Bahwasanya saya ingin Ibu pengawas pembina memberikan waktu dan kesempatan membagikan praktik yang baik yang sudah saya lakukan kepada rekan-rekan saya di sekolah SD Negeri 15 Pakasai. Ibu pengawas pembina pun setuju dan memberikan waktu kepada saya di awal tahun ajaran baru 2024-2025 untuk melakukan praktik baik di Kombel atau Komunitas Belajar KKG Kecamatan Pariaman Timur. Berikut ini merupakan dokumentasi berbagi praktik baik saya pada komunitas belajar. Sebelum kita menjadikan CP itu menjadi TP, perlu Bapak Ibu ketahui, jika ada peserta didik memiliki kebutuhan belajar di atas CP, maka bisa dilakukan penganyaan. Kita akan melanjutkan lagi menyusun perencanaan pembelajaran di mana KKG sebelumnya kita sudah menganalisis CP, TP dan membuat ATP dari TP-TP yang sudah kita susun. Ada tujuan pembelajaran, ada langkah pembelajaran, ada asesmennya. Nah, ini dia. Kenapa perencanaan pembelajaran itu ini dimulai dari tujuan pembelajaran? Kalau urutannya kan langkah pembelajaran yang nomor 2. Tetapi ini prosesnya tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran yang kita ada itu kita bikin dia indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya IKTP. Dari IKTP itu pikiran apa ya asesmen yang akan kita berikan agar tercapai tujuan pembelajaran ini. Asesmennya kira-kira yang wak pakai untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Asesmen dalam kurikulum Merdeka ada 2, formatif dan sumatif. Nah, nih asesmen yang dapat membuktikan. Lah tahu di dalam penganawa asesmen itu yang kau pakai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baru langkah-langkah pembelajaran itu yang kita pikirkan. Apa ya yang kita pakai untuk sehingga anak bisa menyelesaikan asesmen dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang terdapat pada CP. Masuk dia ada kita uraikan media, mas jatuhnya dia ke dalam modul aja. Kita ChatGPT, Gemini AI lah namanya, asisten guru lah namanya, membantu kita memudahkan pekerjaan. Ibu Fitrika adalah kepala sekolah binaan saya yang sering berbagi praktik baik, penyusunan perangkat ajar yang diberikan kepada fase A, yang untuk selanjutnya akan diberikan kepada fase B dan fase C. Alhamdulillah dari penjelasan Ibu Fitrika, semua teman-teman di fase A kelas 1 dan kelas 2 memahami dan memang bisa mengerjakan. Insya Allah akan terselesaikan penyusunan RP. Pesan saya setelah mengikuti workshop analisis CP menjadi TP, saya merasa lebih paham dan mengerti bagaimana menjabarkan CP menjadi TP yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Sehingga pembelajaran lebih terarah dan jelas apa tujuan yang ingin kita capai. Terima kasih. Kegiatan berbagi praktik baik yang dilakukan oleh Bu Fitrika, di mana saya merasa sangat berterima kasih sekali karena dengan adanya berbagi praktik baik mengenai menganalisis CP menjadi TP ini mempermudah saya untuk menyusun CP dengan teknik menentukan TP dengan teknik menganalisis kompetensi dan lingkup materinya. Bapak Ibu Guru Indonesia, marilah kita selalu berliterasi dan memanfaatkan teknologi AI untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Itulah berbagi praktik baik saya, semoga bermanfaat. Teruslah berbagi dan berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.